Oke. Ini kita segmen berapa? Masuk segmen 6. Kita segmen 6. Oke. Mas Menteri udah ready belum ya? Apa? Mas Menteri udah ready belum? Sebentar. Kita habis ini segmen 6 udah pada ready, udah siap? Hah? Udah siap ya? Oke. Ready, siap. Oke. Udah ini ya? Oke. Jadi kita bilangin kalau udah on air, bilangin ya. Ini udah on air belum sih? Pada siap nggak sih? Oh itu masih pada di make upin? Masih siap-siap? Oke. Udah tahu kan ya kita mau mulai bentar lagi? Jauh nggak jaraknya? Ya Mbak. Ya. Manggil nama aja Pak. Oh ya, saya. Siapa? Mas Menteri. Ke depan sini dong Mas Menteri. Ada 3 Mas Menteri loh. Mas Menteri Nadiem, Mas Menteri Erik, Mas Menteri Tama, selamat malam. 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 Jadi tadi seru banget chat-chatnya.
Jadi Ada aja. jadi yang paling deg-degan yang paling ujung ya? Enggak. Kayaknya mukanya beda ya. Iya. Agak soalnya yang dua ini sih emang udah Ntar lagi gue live loh. jangan dong, jangan live. Kita kasih tepuk tangan supaya bisa duduk dulu dong. Duduk dong, mari Mas Menteri. Jadi memang mata Najwa tuh matanya di mana-mana. Termasuk ada salah satu yang menyusup di dalam grup chat. Kok nggak ada yang mau duduk deket gue? Gimana? Ini udah pertanda nih. Tuh kan saya yang berani di sini. Wes. Pertanda bahwa ya itu mata Najwa di mana-mana termasuk di grup WA Menteri. Bener kan situasinya seperti itu kan? Tuh. Seberapa seru sih kabinet sekarang? Seru. Hah? Seru. Seru. Seru ya? Ini aja hampir telat. Iya. Kita berdua masih rapat. Tadi rapat ya? baru. Iya tadi rapat membahas sesuatu yang penting tapi demi mata Najwa datang meninggalkan rapat untuk menghibur dan untuk berbicara soal anak muda. Yang jelas karena dua-duanya udah pernah, jadi saya mau ke Mas Tama dulu. Ini udah 4 bulan nih. 4 bulan sejak ditunjuk dan menjabat jadi menteri. Ketika itu bayangannya seperti ini gak sih? Jadi menteri itu seperti ini? Nggak pernah ngebayangin sebelumnya. Jadi ya pas ditunjuk ya jalanin aja. Tapi ya agak kaget-kaget juga sih. Kaget-kagetnya? Ekspektasinya apa tuh? Yang ternyata beda banget, yang positif dan yang negatif? Ya positifnya kita bisa berbuat banyak buat orang lain, ya kan. Tetapi yang agak kita mesti banyak belajar tuh birokrasinya. Tetapi intinya pada saat kita berusaha sebaik mungkin dengan tujuan sebaik mungkin gitu ya, rasanya itu bisa kita lewati gitu. Tapi emang butuh waktu untuk belajar lah. Jadi terhadap udah birokrasi. gak jet lag nih? Kenapa? Udah gak jet lag? Enggak. Benar. Positif aja kita. Positif Dibawa ya? seru. Walaupun virus corona membuat pariwisata menjadi Iya. Banyak hal-hal yang berat-berat sebetulnya ya. Ya tantangan, tetapi juga bisa kita ambil positifnya karena dampak virus corona walaupun ada dampak negatif terhadap pariwisata, tapi justru kabinet terasa kompak sekali. Oh, tambah gitu ya, kompak. terasa kompak, saling support dari kementerian-kementerian lain, Pak Benar. Erik, Pak Nadiem, sangat. Ada yang gak kompak gak? So far enggak ya? Wes. Kayak semua asik. Asik-asik aja. Kecuali, Asik ya. kecuali yang left. Kecuali yang lain. Tapi yang jelas kesamaan dari mas-mas menteri ini semuanya kan latar belakang pengusaha. Semuanya dulu pengusaha dan kini masuk birokrasi. Yang jelas kalau pengusaha punya potensi benturan kepentingan. Sudahkah itu terjadi dan dialami? Karena yang lagi ramai, saya mau menengok ke sebelah kanan. Wah. Waduh. Yang lagi ramai itu soal bayar SPP pakai GoPay. Benturan kepentingan ada, bagaimana menjelaskan itu Mas Nadiem? Anda belum pernah bicara soal itu, saya persilahkan menggunakan ini untuk berbicara. Bukan Mbak Nana ada Aldi tadi di sini. Kok nggak ditanya? Kan nggak ngurusin SPP. Tapi itu sesuatu yang membuat jadi kikuk nggak sih isu-isu seperti itu? Oh, enggak, itu udah pastilah kita expect isu seperti itu. Itu kan nggak ada urusannya sama Kemendikbud sama sekali Mbak Nana. Sekolah-sekolah secara swasta kan semuanya menerima apapun cara pembayaran, dia mau pilih bank apa, dia mau pilih metode pembayaran apa, itu bukan urusan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Karena tapi isunya menjadi politis karena semua hal bisa dipolitisasi. Betul. Dan itu yang dirasakan. Betul. Dan pilihannya untuk menanggapi itu pilihannya Ya pilihannya bagian dari warna-warni beban menjadi pejabat publik atau? banget sih. Kalau waktu itu shock gitu, bahwa apapun yang kita lakukan bisa dipelintir seperti sesuatu hal yang bukan kita maksudkan, dan memang itu yang bikin semarak di media dan lain-lain. Tapi ya lama-lama karena udah beberapa kali terjadi, kita juga ya lebih kalem aja sekarang gitu ya, bahwa itu adalah bagian normal jadi menjadi figur menteri gitu. Tapi awalnya lumayan stres sih. Lumayan stres. Ya. Dan Tapi, butuh 4 bulan sekarang untuk bisa mengelola stres. iya. Sekarang meditasi lebih sering gitu. Main sama anak. Gitu. Jadi itu benar-benar yang menenangkan hati gitu lah. Tapi ujung-ujungnya nggak apa-apa kita sakit-sakitan, kita kejaga-jaga dan lain-lain. Karena dampak yang bisa dilakukan di dalam pendidikan itu adalah 10-20 tahun ke depan. Jadinya itu yang bikin Semangat. saya semangat terus gitu. Ya udahlah nggak apa-apa lah, ini yang penting kelar gitu loh. Itu amunisi terus. Iya, amunisi iya, terus. iya. Saya ke Mas Erik. Saya ingat di awal-awal kan cerita ke saya. Direksi yang lobby-lobby, yang pengen jadi dirut BUMN, yang lobby-lobby malah justru nggak dipilih. Itu di awal-awal. Kalau sekarang lebih dari 100 hari masih seperti itu nggak? Atau rasa-rasanya partai-partai tambah
Ya, saya rasa Atau gimana bedanya Ini. setelah awal dan sekarang? dari awal kan saya bilang, siapapun yang mau membantu BUMN sangat terbuka. Selama capability-nya ada di situ dan niatnya. Sama tadi ketika Najwa tanya Nadiem, bagaimana kita menjaga konflik of interest. Tapi selama kita niatnya benar dan objektif, saya rasa hal-hal itu ya kita jawab apa adanya. Sama seperti ini, kalau memang terlepas mereka dari backgroundnya apa, tetapi memang mereka punya capability dan memang bisa, dan selama nanti kita pantau baik, saya rasa nggak ada salahnya. Tapi memang Jadi sudah mulai terpressure, partai-partai itu udah mulai agak ini sekarang. Sekarang saya rasa begini, kalau pressure pasti, mohon maaf misalnya, hari ini aja pressure, takut dimarahin Najwa, benar ya? Iya. Kalau telat datangnya saya dari Iya. awal udah jangan telat datang ya. Oke. Ya, padahal kan sama, pilihan tidak ada yang sempurna, tapi paling tidak the best effort yang diberikan itu yang harus kita coba. Dan saya rasa kita bertiga sama lah, kita pada kesempatan ini amanah yang diberikan kita mau kasih the best. Apakah hasilnya tidak maksimal, yang penting kita tidak ada pikiran apa-apa atau bahkan ada personal interest yang akhirnya malah menjadi polemik, lebih baik nggak usah di sini. Kita backgroundnya saya rasa profesional, kita juga punya our own life, ya, dan ya amanah yang harus kita jalankan. Kenapa kemudian itu menarik? Karena kalau kita bicara soal anak muda dan bagaimana memastikan anak-anak muda bisa punya peran agak sulit, karena kalau lagi-lagi katakanlah pemilihan direksi atau bagaimana masuknya itu harus yang sudah punya networking, karenanya itu penting untuk memastikan meritokrasi yang terus dijaga. Terutama juga kalau misalnya nanti saya ke Mas Nadiem, Mas Menteri Nadiem, Indonesia butuh anak muda yang seperti apa sih? Apakah memang yang siap kerja? Butuh tidak sih anak muda yang juga siap demo? Boleh tidak sih berdemo sekarang? Setelah pariwara kami kembali tetap di Mata Najwa.